Di awal season 2 ini, diperlihatkan Lucas yang sedang memulihkan dirinya pasca penyiksaan yang dilakukan Rabbit. Carrie datang untuk melihat keadaannya. Dan kini dia pun hidup sendiri karena Gordon tidak mengizinkan dia mendekati anak-anaknya. Karena identitas aslinya sudah terbongkar, Carrie harus menjalani proses pengadilan. Meski sama-sama sudah terancam, Lucas menolak untuk kabur dari kota Bensi. Tak mau kembali ke rumah orang tuanya, Rebecca akan tetap tinggal dengan pamannya. Sugar dan Job mencuri kerangka mayat Sheriff Lucas asli dari kamar jenazah untuk mengamankan identitas asli rekan mereka. Agen Jim Resin dari Dinas Rahasia datang ke kota Bensi untuk memimpin penyelidikan. Agen Xavier melaporkan penemuan 3 kerangka mayat, namun salah satunya telah dicuri. Setelah itu, Jim memimpin sidang tertutup federal yang diikuti para pejabat kota Bensi termasuk menatap tajam ke arah Lucas. This is a closed federal hearing. Karena berbagai kejadian besar terjadi di kota ini, penyelidikan khusus akan dilakukan terhadap mereka semua. Interogasi pertama dilakukan terhadap Lucas. Dia mengaku tidak kenal dengan Rabbit dan orang yang membantai 3 anggota gangsternya saat serangan terjadi di kantornya. Agen khusus yang tidak pernah lepas dari Woodbury-nya ini sangat jeli dan penasaran dengan hubungan Carrie dan Lucas. Namun Carrie mengelak memiliki hubungan spesial dengan sheriff itu. Sementara itu, 3 deputi sama-sama memberikan kesaksian saat misi penyelamatan Lucas dilakukan. Baku tembak terjadi begitu sengit dan orang yang paling heroik dalam pertempuran itu adalah Carrie. Carrie beralasan nekat menembak ayahnya sendiri karena dia gangster kejam yang telah menculik anaknya. Jim sangat yakin bahwa Rabbit masih hidup. Dan benar saja, Rabbit kembali bangkit. Jim mengambil kesimpulan untuk mengaktifkan kembali Lucas sebagai sheriff karena saat penyerangan terjadi, Lucas dianggap sebagai korban yang tidak terlibat baku tembak. Sementara itu, Brock mendapat 18 bulan masa percobaan dan surat peringatan karena memimpin serangan di malam itu tanpa koordinasi dengan federal. Sedangkan Emmett dan Kelly diganjar 12 bulan masa percobaan. Rabbit meluapkan emosinya kepada Xavier yang tidak setuju dengan keputusannya. Jim menegaskan prioritasnya adalah menemukan kembali Rabbit hidup atau mati. Sedangkan Xavier difokuskan untuk memburu Kai. Khusus untuk Carrie, agen rahasia ini mengancamnya dengan kepemilikan senjata ilegal dan keterlibatannya dalam penyerangan. Jim bisa saja menarik tuntutan tersebut asalkan dia mengatakan lokasi persembunyian ayahnya. Secara pribadi, Gordon meminta Brooks untuk mengawasi Lucas dalam semua aktivitasnya yang di luar kewajaran. Lucas dan anak buahnya menempati kantor baru, sedangkan Carrie tinggal di hotel. Adegan menegangkan terjadi pada suatu hari, Lucas dan timnya nekat mencuri uang dari truk lapis baja. Pengawal truk uang itu sempat melepaskan tembakan saat Lucas bergelantungan di antara 2 mobil. Akhirnya, mereka berhasil mendapatkan beberapa kantong uangnya. Tiba di sebuah hutan, seorang pengendara motor muncul melepaskan tembakan. Akibatnya, mobil mereka terperosok ke dalam jurang. Tak sampai di situ, pelaku kembali melancarkan serangan. Sugar datang ke sana dengan membawa mobil untuk menabrak motor pelaku dan membawa tim. Dan ternyata pelakunya adalah Nola, wanita berdarah Indian adik si Alex. Karena penyerangan ini hanya $100.000 yang berhasil dibawa tim. Tim belum bisa menyimpulkan siapa penyerang itu dan bagaimana mungkin misi mereka bisa bocor. Carrie beralasan terpaksa terlibat lagi dalam perampokan ini karena dia sudah dipecat dari pekerjaannya. Meski memiliki berliannya, Lucas menolak saran Job untuk meninggalkan kota terkutuk ini. Lucas datang ke TKP untuk berpura-pura menyelidiki kasus perampokan truk uang milik kasinonya si Alex. Salah satu anggota Dewan Suku Indian yang bernama George nampaknya tidak suka dengan kepemimpinan Alex yang menggantikan posisi ayahnya. You're out of your depth, Alex. Setelah rumahnya dibakar gangster motor, Kelly tinggal di dalam trailer. Sepertinya deputi ini menyukai Lucas, namun dia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Warga Bensi berkumpul untuk menghadiri pemakamannya wali kota yang tewas dalam ledakan hotel yang sedang dibangun di kota ini. Gordon bertugas untuk menyampaikan pidatonya. Santuy di barnya Sugar, Nola muncul di sana untuk mendekati Lucas. Sheriff ini tidak menyadari Nola yang menyerang timnya.
Lucas tergoda dengan kecantikannya, dan setelah itu mereka pun celepot. Jim menemui seorang pastor untuk mencari keberadaan Rabbit, karena ternyata pastor ini adalah kakaknya si Rabbit. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Brock mendapat informasi dari Kai bahwa 2 orang anak buahnya yang ditemukan sudah menjadi kerangka itu terakhir dia lihat saat Lucas baru tiba di kota ini. Alex dianggap tidak becus memimpin Dewan Suku Indian setelah kejadian ledakan hotel yang mereka bangun dan kasus pencurian uang kasino. It's about your ability to lead. Kelly terkejut saat mantan suaminya yang bernama Brice tiba-tiba muncul. Padahal pengadilan sudah melarang dia dekat dengan Kelly. Brice mengaku sudah tobat dan tidak mabuk lagi. Dia berharap Kelly mau mencabut larangannya agar Brice bisa mendapatkan pekerjaan. Emmett langsung mengusir Brice karena dia tahu perbuatan keji yang sudah dilakukannya kepada Kelly. Lucas pun kini mengetahui mantan suaminya Kelly itu. Hakim menjatuhkan vonis 30 hari kurungan penjara kepada Carrie dalam kepemilikan senjata ilegal. Sama-sama mencintai Carrie, terjadi pertikaian antara Gordon dan Lucas yang saling menyalahkan karena vonis tersebut. Teringat kembali dengan kisah masa lalunya yang kelam, Kelly melampiaskannya dengan berlatih menembak. Kala itu, Kelly yang belum menjadi polisi seringkali mendapat pukulan dari suaminya. Job membagikan uang hasil perampokan yang berjumlah $156.000. Kai sampai terpental saat truk sapinya meledak tepat di depannya. Alex mengaku melakukan ini karena uang kasinonya yang senilai $156.000 dicuri olehnya. Kelly mulai kesal karena Brice tiba-tiba sudah berada di rumah trailernya beralasan sedang memperbaiki atap yang bocor. Rebecca bermaksud untuk menemui Lucas. Karena sheriff itu tidak ada, wanita sekso ini diganggu beberapa marinir yang sedang mabuk. Muncul Nola di sana untuk melumpuhkan para tentara ini dengan cepat. Namun Rebecca sendiri dibius lalu dibawa ke hadapan Alex. Mereka akan menggunakan Rebecca untuk memancing Kai. Kai datang ke rumah Lucas untuk mencari keponakannya. Padahal Alex sudah menculiknya untuk memaksa Kai membawa $156.000 uang yang dia rampok dari kasino. Kai menyuruh Lucas untuk membawa kembali Rebecca sebagai hutang balas budinya. Lucas kembali beraksi dengan bantuan Job untuk masuk ke dalam kasino melalui pintu belakang. Seorang petugas keamanan dilumpuhkannya agar Lucas bisa masuk ke ruangan utama. Namun, dia kembali dihadang beberapa petugas keamanan lainnya. Sheriff ini dibuat kelelahan untuk menghadapi mereka. Hingga akhirnya dia menemukan Rebecca, Alex, dan juga si seksi Nola yang menodongkan senjata kepadanya. Lucas akhirnya membawa pergi Rebecca dari sana tanpa perlawanan mereka. Setelah itu, Rebecca diantarkan kembali pada pamannya. Lucas memberikan tips kepada Carrie untuk tetap bungkam dan tidak terpancing amarahnya selama di dalam penjara. Di pagi hari, Lucas mengantarkan Carrie ke penjara wanita untuk menjalani hukumannya selama 30 hari. Di sini, Lucas mengingat kembali masa kelamnya saat merasakan aura penjara 15 tahun yang lalu. Sambutan pertama yang harus diterima Carrie adalah cemooh dan intimidasi dari napi lain. Carrie berusaha diam dan tidak meresponnya. Sementara itu, Kelly kembali terpancing emosi dan kisah kelamnya karena Brice tiba-tiba sudah berada di dalam trailernya. Kala itu, mantan suaminya ini seringkali melakukan penyiksaan terhadap dirinya hingga Kelly pernah merasakan trauma yang mendalam. Alma meminta Lucas untuk mengecek Kelly karena seharusnya dia sudah datang untuk jadwal shift malam. Tiba di sana, Lucas melihat tangan Kelly sudah dibalut perban. Lucas lalu bertanya di mana mantan suaminya menginap. Saat itu juga, Lucas pergi untuk memberinya pelajaran. Ternyata yang datang adalah Kelly yang ingin memberinya pelajaran langsung dengan tangannya sendiri. Di waktu yang sama, terjadi perkelahian antara Carrie dengan napi lain yang memancing amarahnya. Kelly berhasil merobohkan si Brice. Begitupun dengan Carrie yang mematahkan tangan napi kurang ajar itu. Saat tiba, Lucas hanya tersenyum karena Kelly sudah membuat Brice babak belur.
Kelly sengaja memberi alamat palsu kepada Lucas karena dia ingin meluapkan seluruh amarahnya yang selama ini terpendam. Dan setelah itu mereka pun celepot. Film pun berlanjut ke episode 3. Lucas kembali datang ke penjara untuk melihat keadaan Carrie, memberikan dukungan moral agar dia tetap kuat. Berbeda dengan Carrie yang merasa menyesal karena selama Lucas di penjara dia tidak pernah mengunjunginya. Hari itu, kelompok spiritual Amish menggelar pesta pernikahan. Namun adik laki-laki Rebecca yang bernama Solomon malah santuy dengan teman ceweknya bernama Lana yang berasal dari suku Indian Kinaho. Malam itu, hujan turun sangat deras, tapi orang tua Solomon tidak menemukan keberadaan putranya di rumah. Dowman langsung mencarinya dan ternyata dia menemukan Lana sudah tidak bernyawa akibat kepalanya dibacok dengan sebuah kapak. Di pagi hari, Lucas dan timnya datang ke TKP. Solomon sendiri tidak diketahui keberadaannya. Bowman khawatir putranya bernasib sama dengan gadis ini. Menurut pengakuan temannya, Lana berpacaran dengan Solomon. Alhasil, terjadi perselisihan antara kedua kelompok ini yang saling menyalahkan. Lucas sampai berteriak untuk menghentikan kericuhan. Lucas sempat bertanya tentang sosok pria besar dengan rambut panjang dan penuh tato. Brock mengenalnya sebagai Keaton, pimpinan gengnya suku Kinaho yang pernah mendekam di penjara. Brock tried to arrest him a while back. Kabar hilangnya Solomon masuk ke telinga Kai dan Rebecca yang sedang berlatih menembak. Para pria dari kelompok Eshim melakukan pencarian di sekitar ladang dan hutan, namun hasilnya tetap nihil. Meski bukan sheriff asli, namun Lucas merasa punya tanggung jawab besar untuk mengungkap kasus ini. Rebecca datang menemui Lucas karena dia sangat yakin adiknya bukan pembunuh. Wanita cantik ini sangat berharap Lucas dapat membawanya kembali pulang. Kelly mendapatkan informasi bahwa mantan pacar Lana yang bernama Tommy sekaligus adik dari Keaton pernah mengancam Lana setelah tahu dia berhubungan dengan Solomon. Tak mau buang waktu, Lucas dan anak buahnya langsung mendatangi markasnya Keaton. Kedatangan mereka rupanya tidak disambut dengan positif oleh kelompok gangster ini. Mereka semua masuk dan menutup pintu. Lucas diam-diam masuk dari pintu belakang. Bring your tasers. There. Padahal kedatangan mereka hanya ingin meminta keterangan dari Tommy. We're just trying to figure this thing out. Figured out some law with you, but we are investigating a potential fucking cops. We're looking for Tommy Littlestone. Let's go find the Amish motherfucker who killed him. Masalah besar bagi Lucas karena dia harus berhadapan dengan Keaton si ketua gangster Indian. Well, Trayton. On the Rez cop. Well, that's something we Was Kinaho. Bagaikan musang melawan gorila, Lucas benar-benar dibuat kewalahan. got nothing to worry about. Anak buahnya mendobrak masuk untuk membantu Lucas. Mine. Meski Brock sudah menggunakan senjata kejut listrik, gangster ini sulit dirobohkan. Hingga akhirnya Lucas berhasil melumpuhkannya. That's something you don't see every day. Okay. Keaton dan Tommy pun dibawa ke kantor sheriff untuk dijebloskan ke dalam sel tahanan. Tampak Jason Hood berada di parkiran depan melihat ke arah Lucas. Dia mengaku kepada Alma bernama Jason Smith yang ingin menemui sheriff. Meski dituduh dengan penyerangan kepada aparat hukum dan menolak untuk ditangkap, tapi Keaton dengan tegas tidak mungkin membunuh wanita dari sukunya sendiri. What about your brother? The rest are illegal. Yeah, see, You should be looking for the Amish kid Alana, and Tommy, outside this cage. they were the optimist. Lucas terkejut saat mengetahui pemuda ini adalah anak dari Lucas Hood. Lucas pun mengatakan yang sebenarnya kepada Jason bahwa ayahnya telah meninggal, tapi bukan dia yang membunuhnya. Jason heran Lucas bisa setenang ini meskipun identitas aslinya bisa dia bongkar. Sebaliknya, Lucas pun heran karena Jason tidak terlihat sedih padahal dia baru tahu ayahnya sudah meninggal. Lucas sempat menodongkan pistol ke arah Jason, namun dia putuskan untuk mengajaknya makan siang. Kai dan Rebecca datang ke rumah orang tuanya untuk mencari informasi tentang Solomon. Rebecca mengejar Patia untuk mendapatkan informasi darinya karena dia teman dekatnya Solomon. Patia menyuruh Rebecca untuk bertemu di jembatan kecil di dalam hutan.
Sementara itu, Kai menghampiri kelompok suku Kinaho yang menuntut pertanggungjawaban atas kematian Lana. Dengan mudah, Kai memberi pelajaran kepada 2 orang di antara mereka. Take this. I see. Crushed again. Barton pun mengusir mereka semua agar segera pergi. Meski tidak pernah dihargai keluarganya sendiri, Kai akan tetap mencari keberadaan Solomon. Jason mengaku dirinya terjebak dengan kelompok penjahat narkoboy. Dia berhasil keluar, namun mereka masih memburunya hingga ke Nevada. Lucas paham itu karena Jason mencuri sesuatu yang jadi milik mereka, entah itu barang atau wanita. Persis seperti yang menimpa dirinya. Tidak ingin dirinya terus terancam, Jason meminta bantuan Lucas untuk memalsukan identitasnya. Sebagai imbalannya, Jason akan tetap merahasiakan tentang ayahnya sebagai Lucas asli. Setelah Lucas pergi, Sugar menancapkan pisau di meja agar pemuda ini tutup mulut menjaga rahasia temannya. Jika tidak, kuburan ayahnya akan menjadi kuburan keluarga. Menunggu di atas jembatan itu, tiba-tiba Rebecca diserang pria tidak dikenal. Dia berusaha lari sekuat mungkin dan sempat ditangkap. Untungnya, Rebecca bertemu dengan Lucas dan timnya. What man? Lucas langsung mengejar pelaku, namun dia sempat dipukul dari belakang. Dalam kondisi setengah linglung, Lucas berhasil menembak kakinya, tapi pelaku berhasil kabur. Kelly segera mengantar bosnya ini untuk beristirahat di dalam trailernya. Dan setelah itu mereka pun celepot. Nola meneteskan air matanya di depan jenazah Lana. Sedangkan gangster Indian ini komat kamit di dalam sel tahanannya. Dalam acara pemakaman korban pembunuhan itu, Lucas dan Nola kembali berbincang karena mereka belum berkenalan satu sama lain. Meski Keaton itu seorang gangster, Nola memberitahu Lucas bahwa dia bukanlah pembunuh Lana. Hampir setiap hari, Carrie menghubungi Gordon namun tidak pernah direspon. Padahal dia sangat berharap keluarganya kembali utuh. Job terkejut setelah tahu pemuda yang harus dia buatkan identitas palsunya adalah anak dari Lucas Hood. Terjadi perselisihan antara Kai dan Alex di sebuah restoran akibat tindakan Kai yang telah melukai kaumnya. Sebagai kepala suku, Alex tidak terima dengan perbuatannya. Lucas dan Brock mengejar seorang pemuda bernama Daniel yang kabur dari kelompok Emis dan kini tinggal di sebuah gudang kosong. Teman Solomon ini mengaku kabur dari rumahnya karena dia dilarang sembarang membaca buku. Daniel menceritakan guru agamanya yang sangat fanatik dan sering berlaku kasar kepada dia dan murid lain, hanya karena dia membawa buku dari luar. Guru ini juga yang dia ketahui khawatir Solomon akan mengikuti jejak Rebecca. Pengakuan yang sama diceritakan Patia kepada Rebecca. Tak membuang waktu, Lucas langsung mendatangi si guru tersebut yang bernama Jonah. Untuk memancing pengakuannya, Lucas mengajaknya ngobrol menceritakan tentang murid-muridnya. Lucas makin curiga saat melihat lututnya berdarah. Karena kemarin Lucas berhasil menembak pelaku yang mengejar Rebecca. Jonah langsung menyerang Lucas setelah identitasnya terbongkar. Lagi-lagi, sheriff ini harus berhadapan dengan gorila yang mengamuk. Setelah berhasil dilumpuhkan, Lucas memaksanya untuk buka mulut di mana Solomon berada. Tapi psikoplok ini tetap bungkam hingga Kai melakukan cara intelijen untuk mendapatkan pengakuannya. Job langsung ngomel dan nyorocos kepada Jason yang menagih KTP palsunya. Dia tidak paham dengan era zaman sekarang yang serba online. Karena John terlebih dulu harus meretas database Dukcapil dan server Samsat agar identitas dirinya sinkron dengan pinjol. Setelah mencabut beberapa giginya, akhirnya Kai mendapatkan lokasi tempat Solomon disekap. Akhirnya, Lucas dan Rebecca berhasil menemukannya. Kala itu, si Jonah menyerang Lana menggunakan sebuah kapak hingga tewas. Setelah itu, guru bejat ini memukuli Solomon dan menculiknya. Emmett dan Kelly ditugaskan untuk mengantarkan Keaton ke markas Polda. All right. First department meet you at the county line. All right. We will. Dalam perjalanan, gangster Indian ini kembali komat kamit dan tiba-tiba mengamuk. Akibatnya, mobil mereka terbalik. Hey, cut that shit out! Untuk pertama kalinya, Jason dan Rebecca bertemu di sebuah bar. Dan setelah itu mereka pun celepot. Pelaku kini mendekam di sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kelly sepertinya harus pasrah, nasibnya berakhir di tangan gangster ini. Namun ternyata Keaton hanya ingin melepaskan borgolnya, kemudian pergi dengan kelompoknya yang datang menjemput. Emmett sendiri tidak bisa berbuat banyak. Dia melepaskan Keaton karena tidak mungkin melawan mereka semua. Here you go, black man. Tiba di markas, giliran Lucas yang mengantar Kelly pulang. Kai datang ke kantornya Alex untuk menunjukkan gigi yang dia rontokkan dari pelaku pembunuhan Lana, sekaligus simbol penawaran damai untuk perseteruan mereka. Nola meluapkan kekecewaannya karena Alex dinilainya sangat lemah. Malam itu, Nola muncul di depan sel tahanan untuk melayangkan kapak di kepala pelaku. Tuntas sudah kepedihannya karena nyawa sudah dibalas nyawa. Carrie terkejut karena ayahnya datang ke penjara. Rabbit yang semakin lemah ini mengaku hanya ingin melihat wajah Carrie yang sangat mirip dengan ibunya untuk terakhir kalinya. When I met your mother, I did her shamelessly because she knew I was insane. Love you. Tonight, that one was the greatest time. Setelah menjalani hukuman selama 30 hari, akhirnya Carrie kembali menghirup udara bebas. Tidak ada suami dan anak-anaknya yang datang menjemput seperti yang dia impikan. Tapi Lucas selalu setia menantinya. Sebuah mobil tampak membuntuti mereka. Nope. Dalam perjalanan kembali ke kota Bensi, mereka singgah untuk makan sejenak. I'm starving. One time, his wardens make us these big. Inhaled it. I mean, it's a sat, looked at it. Lucas kembali curiga ke sebuah mobil yang terus membuntuti mereka. Dia putuskan untuk menghampiri mobil tersebut dan ternyata seorang wanita yang sedang berbelanja. Setelah melanjutkan perjalanan, Lucas putuskan untuk mengajak Carrie melihat rumah yang dia beli di lokasi yang sepi dan damai. Mereka menginap di sana, bercerita banyak hal mengingat masa-masa indah dulu. Di pagi harinya, Lucas merasa ada seseorang yang mengawasi mereka dari balik hutan. Lucas sengaja menunduk lalu memutari hutan dan ternyata pelakunya agen Jim. Dia dibawa ke rumah. Sure would. So I see. Police from prison. Sit anywhere. Jim ternyata mengetahui Rabbit datang ke penjara. Dia menceritakan alasannya yang sangat berambisi ingin menangkap Rabbit. Saat masih menjadi agen pemula, Rabbit berhasil dia tangkap, namun karena bukti yang kurang kuat, Rabbit kembali bebas. Seminggu kemudian, informan rahasianya dibunuh, termasuk istri dan kedua putrinya. Yang mengejutkan, agen FBI ini sudah mengetahui Lucas asli telah tewas. 15 tahun lalu, Jim melihat saat Lucas diinterogasi oleh agen Bonner. Bukti kedua adalah DNA dari pakaian yang dikenakan Lucas asli di dalam kuburannya. Tiba-tiba, seorang penembak jitu melepaskan peluru tepat di kepala Jim. No. You can't let him leave. Enough people have done. Count on your cooperation. No more. So we help you find Rabbit? You do that. As far as I'm Question. Pelaku kembali melancarkan serangan untuk menghabisi Lucas dan Carrie. Mereka berdua berupaya melakukan perlawanan. Hingga sama-sama merangkak di atas hamparan ladang. Saat burung-burung berterbangan, Lucas berdiri untuk mengalihkan perhatiannya. Dan saat itulah Carrie menembak pelaku. Ternyata wanita ini yang menggunakan mobil itu. Tato laba-laba di lehernya menjadi simbol dia anak buahnya Rabbit. Lucas akhirnya menikam pembunuh ini hingga tewas. Parahnya, rumah impian yang dia beli pun akhirnya terbakar habis.
Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Inilah yang terjadi ketika 3 pemburu binatang mencuri spion mobil milik seorang pembunuh bayaran bernama Quentin. Dalam hitungan detik, mereka dihajar habis-habisan. Alex meminta dukungan Kai karena beberapa anggota Dewan Suku menentang kepemimpinannya. Sebelum dijatuhkan dalam pertemuan Dewan di minggu depan, Kai meminta daftar anggota yang menentang Alex. Lucas akhirnya memberikan identitas baru kepada Jason. Tiba-tiba, Quentin muncul di sana. Ternyata, dia datang untuk merampas kembali uang yang dicuri Jason. Tidak peduli apapun alasannya, Sugar dan Lucas mengusir mereka karena menolak ini yang terjadi. 2 pembunuh bayaran itu berhasil kabur. Namun kini, Jason harus menjelaskan semuanya kepada Lucas. Anak buah Lucas datang ke bar untuk mengumpulkan informasi. Hanya Brock yang merasa curiga kepada Lucas karena berbagai kejadian di kota ini seringkali mengarah kepadanya. Jason mengaku dia mencuri dari Brandley senilai $62.000. Jason menunjukkan uangnya yang kini tersisa $49.000. Brock diam-diam masuk ke dalam kamarnya Lucas. Dia menemukan kartu tanda pengenal dan sebuah foto keluarganya Gordon. Deva mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi karena teman-temannya membicarakan keburukan ibunya. Tak terima putrinya dihina, Gordon melampiaskan amarahnya kepada orang tua teman si Deva. Quentin dengan santuinya muncul di depan kantornya Lucas. Dia yakin Lucas punya masa lalu sebagai petarung atau pembunuh karena dia melihat dari caranya bertarung, Lucas bukan sebatas sheriff biasa. Quentin menawarkan kesepakatan daripada mereka harus saling membunuh. Tak mau basa-basi, Lucas akan memberinya $50.000 ditambah $62.000 uang yang dicuri Jason. Deal to be made. 13, go with the 49. Total $112.000 diserahkan kepada Quentin, asalkan dia tidak mengejar lagi Jason dan menganggapnya sudah mati. Tak diduga, omongan Quentin tidak bisa dipercaya. Dia menculik Jason untuk diserahkan kepada bosnya. Rupanya, Lucas bisa merasakan Quentin seorang pembohong yang tidak bisa dipercaya. Lucas sudah berdiri di tengah jalan untuk mencegat pembunuh bayaran ini. Dan pertarungan pun dimulai. Kepala botak si Quentin akhirnya terpenggal oleh mobil kontainer yang melintas. Kembali ke hotelnya, Lucas memberikan jam tangan peninggalan ayah Jason. Besok pagi, Lucas akan mengantar Jason untuk naik kereta menuju utara dengan identitas barunya. Malam itu, Jason datang ke bar untuk terakhir kalinya. Dia berterima kasih kepada Sugar dan kembali menemui Rebecca. Sedangkan Lucas kembali santuy di rumah trailernya Kelly. Dan setelah itu mereka pun celepot. Di luar dugaan, Kai dan Barton muncul untuk membunuh Jason. Kai rupanya tidak mau keponakannya ini disentuh oleh orang lain. Barton langsung membersihkan TKP agar semuanya kembali nampak bersih, agar tidak ada satupun petunjuk yang bisa dijadikan alat bukti pembunuhan ini. Saat dia pergi, ternyata jam tangan yang diberikan Lucas tertinggal di sana. Job kembali dari New York untuk menjual berlian itu. Tapi dia datang membawa kabar buruk. Selama ini, Rabbit telah mempermainkannya. Karena ternyata Lucas harus mendekam di penjara selama 15 tahun hanya karena mencuri berlian palsu. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Di pagi hari, Lucas bermaksud menjemput Jason di kamar hotelnya. Tapi Jason tidak ada di sana, padahal uangnya masih berada di dalam kamar mandi. Anehnya lagi, jam tangan milik ayahnya yang Lucas berikan ada di lantai. Setelah ditanyakan kepada Sugar, dia melihat tadi malam Jason pergi keluar bersama Rebecca. Tak mau buang waktu, Lucas datang ke rumah Kai untuk bertanya langsung kepada Rebecca. Wanita ini nampak ketakutan saat Lucas bertanya, dan pandangannya selalu terarah kepada pamannya. Bahkan kesannya Kai menutupi fakta sebenarnya. Dari sinilah Lucas dapat menyimpulkan Kai telah membunuh Jason. Karena beban moral yang besar terhadap anak itu terlintas dalam pikiran Lucas untuk membunuh Kai. Tapi Lucas harus cerdas karena orang yang dihadapi ini mafia licik.
Menurut Brock, untuk menjatuhkan penjahat sekelas Kai Proctor, mereka harus mengguncang pohonnya terlebih dulu. Kai mulai beraksi mengancam beberapa anggota Dewan Suku Indian yang menentang kepemimpinan Alex. Karena putrinya diancam akan dibunuh, dia pun tidak punya pilihan. Deva menemukan Max sudah tidak sadarkan diri. Karena ayahnya sulit dihubungi, Deva segera memanggil ambulan. Langkah pertama yang dilakukan Lucas dan timnya adalah mengobrak-ngabrik tempat prostitusi milik Kai. Parahnya lagi, Lucas menemukan Gordon sedang indahoy di tempat ini, padahal dia seorang pejabat pemerintah. Carrie pun datang ke rumah sakit setelah mendapat kabar dari Deva. Saat ayahnya datang, Deva luapkan kemarahannya karena dia sulit dihubungi. Kai sendiri menghajar anak buahnya yang mengelola klub ini karena dianggap tidak becus mencegah polisi. Karena kondisi Max makin memburuk, cara satu-satunya adalah melakukan operasi, namun Gordon mengaku tidak punya cukup uang. Seorang PS Koi mengaku pernah melayani supir yang bekerja mengirim narkoboynya Kai. Supir itu bernama Matt. Tak mau buang waktu, Lucas dan anak buahnya datang ke bengkelnya Matt. Pemeran utama dalam film Power Book ini tidak mau meladeni pertanyaan Lucas, begitupun dengan teman-temannya. Alhasil, terjadi pertarungan di antara mereka. Lucas mengejar si Matt yang berniat kabur. Slow down, Sharp. Let me get you started. Setelah diancam, akhirnya pemilik tato Nazi ini mengatakan lokasi pabrik narkoboynya Kai. Job memberikan jatah pencurian uang kasino tempo dulu kepada Carrie. Namun, Carrie meminta bantuan Job lagi karena dia membutuhkan uang yang banyak untuk pengobatan anaknya. Tapi, Carrie tidak mau Lucas terlibat dalam misi kali ini. Singkat cerita, Lucas menemukan lokasi pabriknya yang menerapkan sistem keamanan yang dengan mudah dibaca oleh Lucas. Wajar sekali karena faktanya Lucas ini seorang perampok profesional. Alex melakukan pertemuan dengan anggota Dewan Suku. George mengajak anggota lain untuk melakukan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Alex sebagai kepala suku. Ternyata tidak satupun dari mereka yang berani mengangkat tangan. Itu karena sebagian dari mereka sudah diancam oleh Kai. Di malam hari, Lucas dan timnya mulai beraksi. Truk kontainer pembawa narkoboynya mereka bajak. Kemudian, kontainer itu ditabrakkan ke dalam pabriknya Kai. Lucas dan timnya sedikit menjauh agar Job melaksanakan tugasnya untuk menghancur leburkan pabrik tersebut. Bisa dipastikan dari sinilah awal kejatuhannya Kai Proctor. Start. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Suatu malam, Lucas terpaksa melepaskan Carrie dan Job yang terciduk akan kabur setelah melakukan pencurian. Dia mengarahkan deputinya untuk mengejar ke arah lain. Meski Lucas kecewa, namun dia tidak bisa menyalahkan sepenuhnya setelah Carrie mengaku butuh uang untuk biaya pengobatan anaknya. Setelah ledakan itu, Kai menghadapi masalah besar karena koleganya di Philadelphia menagih suplai barangnya. Tak hanya itu, jaringan listrik di rumah potong hewan kehilangan tenaga akibat ulah seorang hacker yang meretas server milik PLN. Akibatnya, stok daging mereka membusuk. Karena berbagai serangan ini, Kai benar-benar murka kepada Lucas. Saat mereka bertemu, Kai tidak paham apa sebenarnya yang diinginkan sheriff ini. Emmett begitu bahagia karena tidak lama lagi dia akan memiliki seorang anak. Lucas kembali mendapat informasi dari Juliet bahwa dia pernah melihat anak buah Kai pernah memindahkan banyak peti ke ruang rahasia rumahnya. Saat istri Emmett akan pergi, Matt dan kelompok skinhead-nya mencegat. Istri Emmett dipukul dan ditendang hingga tidak sadarkan diri. Tiba di rumah sakit, Emmett terpancing emosinya setelah istrinya mengatakan pelakunya adalah kelompok skinhead. Kelly dan Brock meminta dia tenang karena mereka yang akan menangkapnya. Look at me. Diam-diam, Lucas menyusup ke dalam rumahnya Kai.
Dia berhasil menemukan ruang rahasianya yang dipenuhi berbagai persenjataan tradisional hingga modern. Lucas melaporkan temuannya ini kepada asisten jaksa wilayah agar segera mengeluarkan surat perintah penggeledahan di rumahnya Kai. Matt dan teman-temannya ditangkap dan dijebloskan ke dalam sel tahanan. Dengan surat perintahnya, Lucas berpura-pura menemukan ruang rahasianya Kai. Mafia ini tidak bisa berkutik karena Lucas menemukan banyak sekali senjata ilegal. Saat itu juga, Kai langsung ditangkap. I'm guessing this wasn't on the... Meski istrinya selamat, Emmett harus menerima kenyataan karena janin dalam kandungan istrinya tidak bisa diselamatkan. Senjata-senjata milik Kai disimpan di kantor sheriff sebagai alat bukti. Gordon terkejut karena Carrie meninggalkan uang untuk Max. Gordon pun kembali membuka hatinya. Karena perkataan Rebecca, Kai kini mengetahui ruang rahasianya terungkap gara-gara ulah Juliet. Barton ditugaskan untuk mengurus wanita itu karena bisa memberatkan kasusnya. Lucas menemui Alex untuk mengajaknya kerjasama dalam menjatuhkan Kai. Alex mengaku mendiang ayahnya dan Kai menjalin kerjasama untuk melakukan pemerasan terhadap tanah milik warga Bensi yang ingin mereka kuasai. Kai sendiri masih mendekam di dalam sel penjara sampai persidangan memutuskan nasib dia selanjutnya. Malam itu, Emmett memutuskan untuk memberi pelajaran kepada kelompok skinhead yang berada di sel karena menyebabkan dia dan istrinya gagal memiliki anak. Selama ini, dia sudah berusaha untuk sabar dan menahan diri. Tapi inilah akibatnya yang harus mereka rasakan. Dua teman si Matt lebih dulu dihajar oleh Emmett menggunakan pemukul besi. Setelah itu, giliran si Matt yang dihajarnya habis-habisan dengan menggunakan cincin besi. Job akhirnya menemukan lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian Rabbit berdasarkan penelusuran agen Jim sebelumnya. Lucas dan timnya terkejut saat mendapati Emmett telah menghajar habis-habisan tahanan mereka. Paham dengan tindakan yang dilakukan anak buahnya ini, Lucas akan mencari jalan keluarnya karena Emmett terancam akan dipecat dari kepolisian dan terkena tuntutan hukum. Namun pada akhirnya, Emmett memilih untuk melepaskan rencananya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Job menyusup ke dalam gereja untuk memburu Rabbit seorang diri. Sialnya, aksi Job diciduk oleh Yulis, saudaranya Rabbit yang mengaku sebagai pendeta. Setelah ditangkap, Job melakukan perlawanan hingga baku tembak pun terjadi. Jumlah musuh yang terlalu banyak membuatnya kewalahan hingga Job memutuskan untuk kabur. Saat keluar gereja, naas sebuah mobil taksi menabraknya. Emmett memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Dia datang untuk terakhir kalinya dan pamit kepada Lucas. Sedangkan Matt yang menjalani perawatan di rumah sakit dihabisi oleh Barton karena membocorkan lokasi pabrik narkoboy milik Kai. That's right. Sebagai temannya sejak kecil, Sugar datang ke penjara untuk memberi dukungan moral kepada Kai. Namun Kai merasa Sugar telah berada di pihak Lucas. We're not family. Not anymore. Karena itu, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya juga. Demi keselamatannya, Rebecca menyuruh Juliet untuk kabur, padahal dia saksi penting untuk menjatuhkan Kai. Kini pilihannya berada di tangan Alex yang memiliki daftar orang-orang yang lahannya diperas oleh Kai untuk pembangunan kasino baru. Alex berharap Rebecca mau bekerja sama untuk menjatuhkan pamannya juga karena dia menyukainya. It's time for you to make a choice. Pihak manakah yang akan Rebecca bela, Alex atau pamannya? Bos mafia ini menangis juga saat ibunya datang menjenguk. Kapten Julius Bonner dari NYPD datang ke gereja menemui si pendeta. Dia datang untuk menyelidiki hilangnya agen Jim yang dia tahu sering datang ke sini untuk mencari Rabbit. Faktanya, Bonner dulu menangani kasusnya Lucas yang bernama asli Berlian.
Dan sebenarnya Rabbit masih bersembunyi di dalam gereja ini. Mereka sedang memburu Job ke beberapa rumah sakit. Job sendiri baru siuman. Dia berada di rumah sakit New York yang ingin segera pergi sebelum mereka datang menemukannya. George menuduh Alex telah berkomplot dengan Kai, dan dia sendiri salah karena telah meremehkannya. Carrie menceritakan sedikit tentang kekejaman ayahnya sejak dia masih kecil agar Gordon paham dengan penderitaan yang dia rasakan sejak kecil. They were saying that my father had people killed. Job langsung menghubungi Lucas untuk minta bantuan sebelum Rabbit menemukannya lebih dulu. Dan informasi pentingnya, Job sudah menemukan tempat persembunyiannya si Rabbit. Saat itu juga, Lucas pergi untuk menyelamatkan Job meskipun Kelly masih belum paham rahasia apa saja yang disembunyikan serif ini. Karena Lucas akan pergi keluar kota dan belum tahu kapan kembali, Lucas kembali memberikan rencananya kepada Brock. Tak bisa beraksi seorang diri, Lucas terpaksa mengajak Carrie. Carrie pun ikut karena dia harus menyelesaikan urusannya dengan Rabbit. Sempat terjadi perselisihan kembali dengan Gordon yang melarangnya pergi. Stop it! Hingga akhirnya, Carrie mengatakan sebuah fakta mengejutkan kepada Gordon bahwa Lucas adalah ayah kandungnya, Deva. Dua orang pembunuh Rabbit datang menggunakan setelan pendeta. Setiap kamar di rumah sakit ini, mereka telusuri satu persatu untuk mencari Job. Tiba di sana, Carrie langsung terlibat kontak senjata dengan mereka. Begitupun dengan Lucas yang berusaha melindungi Job. Akhirnya, mereka berhasil menghabisi para pembunuh itu. Misi mereka selanjutnya adalah memburu Rabbit. Tapi untuk itu, mereka membutuhkan banyak persenjataan dan Job tahu orang yang bisa Lucas minta bantuannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Kisah masa lalu Rabbit terungkap saat seorang pria dieksekusi mati karena dituduh mencuri darinya. Kala itu, Rabbit, Carrie, Lucas, dan Oleg lagi dalam masa jaya-jayanya sebagai kawanan perampok profesional. Rabbit memberi tugas terakhir sebelum liburan, yaitu mencuri berlian di Capital Diamond yang bernilai 10 juta dolar. Lucas sempat pesimis karena sebelumnya mereka sudah mencoba dan gagal. Tapi Rabbit bersikeras memaksa Lucas untuk mencobanya lagi meskipun penuh resiko. Kala itu, Oleg naksir kepada Carrie, namun putri mafia ini lebih memilih Lucas. Saat itulah, Lucas mengajak Carrie untuk kabur dari Rabbit dengan berlian yang akan mereka curi. Untuk memuluskan rencananya, mereka minta bantuan Job membuat identitas palsu. Kala itu, agen Jim sudah memburu Rabbit, tapi bos mafia Ukraina yang balik mengancam akan menghancurkan agen FBI ini. When I break you. Lucas dan Carrie masuk ke markas gangster Cina untuk menemui temannya. Meski sempat dihadang anak buahnya, Lucas akhirnya bisa bertemu dengan Fat Au. Karena pernah punya hutang budi, Fat Au langsung memberikan persenjataan yang dibutuhkan Lucas. Kala itu, Lucas dan Oleg menjalani latihan bertarung di atas ring. Oleg mengakui Lucas lebih unggul darinya. Saat berbicara dengan ayahnya, Carrie merasa Rabbit sudah tahu rencana pelarian yang akan dilakukannya dengan Lucas. Faktanya, Oleg diam-diam mengawasi rencana Lucas. Kala itu, Job memberikan identitas baru Lucas dan Carrie. Kini, mereka mempersiapkan persenjataan untuk menyelesaikan masalah dengan Rabbit yang sudah berlarut-larut selama 15 tahun lebih. Job ingin sekali membantu mereka, namun Lucas melarangnya. Kala itu, ternyata Rabbit menjebak Lucas dan Carrie dengan melaporkan kepada polisi akan adanya perampokan di Capital Diamond. Mereka berdua melumpuhkan pasukannya Rabbit sebelum masuk ke dalam gereja. Yulis pun tidak bisa berkutik karena anak buahnya sudah dibantai habis. Namun ternyata dia sudah memasang jebakan.
Puluhan anak buahnya muncul mengepung Lucas dan Carrie. Tidak ada kata menyerah, ini yang terjadi. Rentetan tembakan dari ratusan peluru yang dimuntahkan membuat Lucas dan Carrie terpojok. Mereka sepertinya harus pasrah akan berakhir di tempat ini. Tidak seperti yang dilakukannya 15 tahun lalu, Lucas menyuruh Carrie untuk lari. Lucas akan korbankan nyawanya. Namun ternyata Job dan Fatau datang membantu mereka. Musuh berhasil dibantai habis termasuk si Ulis yang berniat menyerang Carrie. Tersisa Rabbit yang tidak bisa berkutik lagi di tangan Lucas dan Carrie. Menyadari waktu kematiannya sudah di depan mata, Carrie berikan pistolnya dengan satu peluru agar ayahnya ini bunuh diri. Itu mengakhiri sepak terjang si bos gangster Ukraina. Mereka berdua melanjutkan perjalanan kembali ke kota Bensi. Lucas mengantarkan Carrie untuk kembali ke rumahnya. Sedangkan dia sendiri kembali ke pelukan deputi cantiknya yang khawatir dengan keselamatannya. Dan setelah itu mereka pun celepot. Rebecca datang menemui Alex. Kepala suku Indian ini tidak menduga Rebecca datang untuk membunuhnya. Naas bagi Emmett dan istrinya yang diserang anggota skinhead bernama Hondo. Si Alex pun akhirnya tewas. Begitupun dengan Emmett dan istrinya yang bernasib buruk. Kai cukup terkejut karena Rebecca membunuh Alex untuk dirinya. Di sebuah arena pertarungan bebas, Keaton si gangster Indian dengan mudah menjatuhkan lawannya. Dia kembali ke kota Bensi setelah mendapat kabar Alex telah dibunuh. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 3.